Oke, thank you. Jadi bab 2 ini tentang formulasi untuk meredakan stres dan hal-hal terkait. Jadi kan tadi udah sempat diceritain juga sama Yasmin ya bahwa seperti apa sih overthinking itu, kiri-kiri. Ya jadi simple aja. Untuk digedein lagi boleh nggak? Nah, oke. Jadi memang overthinking itu gitu kan, kita ini sebagai makhluk hidup, kita tuh kan perlu beradaptasi ya. Untuk kita bisa beradaptasi, kita justru memang perlu challenge gitu. Kita nggak bisa hidup tanpa challenge karena memang secara naturalnya kita memang butuh challenge. Tapi sayangnya orang yang overthinking ini too much gitu, udah mikirin masa sekarang, terus juga mikirin masa lalu, apakah aku kecilnya seperti apa ya gitu, apakah dulu aku banyak disiksa gitu ya misalnya, jadinya punya inner child gitu ya, sehingga ya itu menurut aku akan sangat nyambung gitu ya, inner child yang akhirnya juga nanti kedepannya aku gimana ya, jadi takutan terus gitu loh. Dan akhirnya kita juga memikirkan hal-hal yang belum ada di masa depan gitu. Akhirnya, aduh besok gimana gitu ya. Kalau hari ini aja aku udah ngalamin kayak gini, besok gimana? Kemarin aku aja udah dirasanya kayak gini gitu. Padahal let's live our life yang sekarang aja gitu. Gimana nih caranya supaya kita balik, present day, kita ke masa kini dulu, nggak usah kita ngeributin masa lalu. Kalaupun misalnya masa lalu kita ini buruk gitu ya, kita terima gitu ya. Dan justru kita harus merangkai apa yang kita masa sekarang supaya kita bisa melangkah lebih baik lagi di masa depan kan gitu. Lalu cara-caranya seperti apa? Yang pertama ada 4A. Itu yang pertama ada avoid, alter, accept, sama adapt. Avoid itu adalah ya kita ngehindarin gitu. Kita tahu dengan kita mengalami peristiwa itu kita akan overthinkingnya berlebihan gitu. Ya tadi ya, kita kalau ketemu sama ibu A pasti ditanyain, "Jeng kapan nikah?" misalnya gitu kan. Pasti nih kalau ketemu sama orang itu ketemunya ngomongnya gitu. Terus akhirnya kita jadi overthinking kan. Aduh ditanyain kapan nikah. Oh iya kemarin ibu juga udah nanyain. Kemarin nenek juga udah nanyain kapan di kampung. Kemarin ta'arufnya udah berhasil belum ya? Yang kayak gitu-gitu ya. Akhirnya terus masa depan. Tapi umur udah segini. Gimana ya kalau belum nikah-nikah gitu. Dengan kita tahu gitu, oh ini adalah penyebab kita overthinking, itu better kita tarik diri aja, kita justru menghindar. Kalau gitu, ketika kita pergi ke pasar dan tahu ibu itu akan ke pasar di jam segitu, kita akan pergi di jam lain gitu. Lalu kalau alter itu kan mengubah gitu ya. Kalau misalnya ini kita tahu gitu ya, si ibu A ini pasti akan selalu ngejulit gitu ya, cari-cari kekurangan kita gitu. Nah disinilah gitu ya, kita bikin healthy boundaries gitu. Bu saya nggak suka ya ibu ngomong kayak gitu, karena itu justru nyakitin hati saya. Apalagi kalau misalnya ibu udah bawa-bawa orang tua segala macem, nah itu justru diungkapin gitu, itu yang namanya alter. Sedangkan kalau accept sendiri itu kan menerima gitu ya. Menerima itu bukan berarti kita menolak bahwa hal yang terjadi itu adalah bukan sesuatu yang bisa kita terima gitu. Tapi dengan kita menerima justru itu kita merasakan demikian, justru kita analisis lagi, identifikasi lagi, oke apa hal-hal yang bisa kita lakuin dengan kita sedang merasakan hal itu gitu. Kayak misalnya, oke, saya pernah bikin kesalahan gitu ya, yang mungkin sama Ibu E ini ungkit-ungkit gitu. Jadikan ini kesalahan itu tuh pelajaran. Toh itu adalah aku 2 tahun yang lalu, aku masih muda, belum punya pengalaman, ya it's okay, berarti itu adalah wadah aku untuk belajar gitu. Walaupun misalnya Ibu A ini ngungkit-ngungkit terus gitu, kita terima kesalahan itu justru kita perbaikin, bukan kita pikirin lagi, oh ya kemarin bikin kesalahan, jadi gunjingan tetangga, misalnya kayak gitu ya. Terus sedangkan adapt ini kita beradaptasi gitu ya, beradaptasi dengan stres yang kita sedang hadapi ini gitu. Ini udah level yang berikutnya lagi. Jadi kita akan cari cara lagi gimana kita bisa lebih tangguh gitu ya. Kita memahami bahwa stres ini adalah oke, gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita yang Islam kan juga tahu ya gitu bahwa dengan ujian bisa menghapus dosa, dengan ujian kita akan naik level. Kita beradaptasi dengan itu, kita terima dan kita cari cara gimana ya caranya supaya kita menyelesaikan ujian ini dengan baik gitu. Udah berapa menit nih? Nah terus cara yang berikutnya adalah bisa dengan bikin journaling gitu ya, dengan bikin buku harian ataupun jurnal stres. Jadi buku hariannya ini bisa mencakup hal-halnya tuh apa aja, deskripsi perasaan kita. Kita jelasin dulu peristiwa apa yang sedang terjadi dan kita deskripsikan perasaan kita dari skala 1 sampai 10 itu tuh kita ada di skala yang mana.
Misalnya di pekan depan orang tua harus ada operasi gitu ya. Aduh, sebenarnya saya ngerasanya sekarang ada di tingkat di nomor 4 gitu ya. Sedih, takut, khawatir gitu ya. Misalnya apalagi misalnya uangnya harus kekumpul, itu rasa cemasnya tuh luar biasa gitu. Deskripsiin tuh. Terus apakah perasaan itu juga ternyata ke fisik kita gitu, nggak cuma ke mental emosional kita tapi juga ke fisik gitu. Kita juga utarain gara-gara mungkin karena hal ini juga aku jadi ngerasanya sering sakit perut, jadi susah tidur, tapi ketika harus kerja jadi nggak fokus, itu deskripsiin secara jelas. Terus habis itu kita ngeresponnya gimana gitu ya, gimana kita ngeresponnya, oke kita tahu hal itu, kita harus tetap move on, banyak cara nih misalnya untuk ngumpulin uang, masih bisa misalnya ngontak pinjam dulu ke bibi atau apa gitu ya misalnya. Terus juga dengan kita bikin listnya itu apakah kita punya skala efektivitasnya berapa, dengan kita ngelakuin kayak gini ternyata cukup efektif loh gitu, yang akhirnya bisa jadi bahan pembelajaran kita ketika kita dapat ujian yang berikutnya gitu. Dan secara keseluruhan dari apa yang udah diceritain tadi, apakah kita satisfied atau enggak gitu ya, sehingga kita tahu oke, cara ini ternyata cukup efektif untuk mengurai ke overthinkingan kita. Nah itu kan sebenarnya jadi bisa kita pakai lagi ketika kita dapat masalah yang berikutnya gitu. Lalu jurnal stres itu juga sama, kita ngelis secara detail hal-hal apa aja yang kita rasain sekarang, muntahin semua, catat semua apa yang kita rasain sekarang gitu. Lalu metode ketiga ini ada 5, 4, 3, 2, 1 grounding. Intinya ini adalah mengaktifasi semua indera kita. Indera kita kan ada 5 ya, penciuman, pendengaran, penglihatan, perasa, sama sentuhan gitu. Jadi ketika kita udah mulai tuh ya, kayak tadi Mas cerita kalau mau tidur tuh udah overthinking bawaannya, kita langsung nyalain ini 5, 4, 3, 2, 1. 5. Lihat 5 hal yang bisa kita lihat pakai mata. Oke, saya lihat AC, saya lihat langit-langit, lihat lampu, lihat kasur, lihat guling gitu. Lalu 4 hal yang bisa kita sentuh. Misalnya aku bisa nyentuh tangan, baju, selimut, bisa nyentuh handphone gitu ya misalnya. 3 hal yang bisa dicium. Nah ini kan kadang udah mulai challenge nih. Cium apa, orang lagi di kamar apa yang dicium gitu ya. Misalnya kan kita lagi ada di sini 3 hal. Bau pewangi AC, terus juga kayaknya bau buku baru ini gitu ya. Terus juga misalnya bau dari makanan yang baru datang, pojok makanan kan gitu ya. Terus 2 hal yang bisa didengar. Kita dengerin, oke ada bunyi AC, ada bunyi detak jam gitu ya. Terus 1 hal yang bisa dirasain, mungkin kita misalnya lagi perasaan tadi lagi mau tidur, tapi 1 hal yang mungkin makanan terakhir yang kita makan tuh tadi apa ya, misalnya habis minum jus gitu ya. Oke, rasanya segar, manis dan segalanya gitu. Jadi otak kita itu dengan segala keriuhannya tadi, tapi dengan kita grounding lagi, kita napak lagi. Kita lagi di masa sekarang, kita lagi ada di kasur, nggak usah ngomongin yang masa besok, nggak usah ngomongin yang masa lalu gitu. Sekian.